Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Kasus perundungan di sekolah sudah menjadi hal yang wajar, sehingga setiap tahunnya pasti ada kasus perundungan yang terjadi, khususnya di Indonesia. Kasus perundungan tidak dapat dianggap sebagai kasus yang minor karena akan menyebabkan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di kehidupan. Terdapat sanggahan yang besar pada pembicara pembuka pemerintah, yaitu pelaku berpendapat bahwa pelaku akan dianggap buruk oleh masyarakat jika ditangani oleh lembaga kemasyarakatan. Contohnya yaitu kesusahan dalam akses SKCK, anggapan sampah masyarakat, dianggap sebagai anak yang bandel dan juga tidak terurus. Justru dengan adanya anggapan masyarakat atau cap yang buruk yang dilakukan masyarakat kepada pelaku, hal ini dapat memberikan efek yang jera kepada pelaku, khususnya di bidang psikis pelaku itu sendiri, sehingga agar dapat meminimalisir tindakan perundungan di kemudian hari. Ketika seseorang atau pelaku mendapatkan cap yang buruk yang dilakukan masyarakat kepada pelaku perundungan, maka pelaku tersebut akan cenderung di kemudian hari akan cenderung melakukan tindakan yang baik-baik saja dan juga tidak akan melakukan tindakan perundungan lagi karena ia tidak mau mendapatkan cap yang buruk untuk kedua kalinya. Selain itu, ketika seseorang mengetahui bahwa pelaku perundungan akan mendapatkan cap yang buruk di mata masyarakat, maka calon-calon pelaku tidak akan melakukan tindakan perundungan lagi dan akan cenderung segan dan tidak mau melakukan perundungan di kemudian harinya. Karena apa? Karena setiap orang memiliki keinginan untuk senantiasa menjaga nama baiknya, sehingga ia tidak akan mau melakukan perundungan dan menggagalkan niatnya ketika adanya calon pelaku perundungan di kemudian hari. Selain itu juga pemerintah pembuka mengatakan bahwa adanya anggapan anak bandel atau tidak terurus. Hal ini membuktikan bahwa adanya kesalahan sekolah yang tidak mampu mendidik muridnya untuk menjadi lebih baik. Perlu diketahui bahwa sekolah merupakan rumah kedua bagi siswa. Selain itu juga siswa mayoritas menghabiskan waktunya dalam kehidupan sehari-hari itu di sekolah. Ketika sekolah tidak mampu mendidik muridnya untuk menjadi lebih baik, maka perundungan ini akan terjadi. Hal ini membuktikan bahwa sekolah tidak mampu untuk melakukan penghukuman atau tindak lanjut mengenai kasus perundungan yang terjadi di sekolah tersebut. Kenapa sekolah dianggap tidak mampu atau tidak berwenang untuk menghukum siswa yang melakukan bentuk perundungan? Yang pertama, karena tidak efektif. Fokus sekolah awalnya hanya untuk menempuh pendidikan dan mendapatkan ilmu. Namun fokus sekolah terpecah untuk menangani kasus-kasus seperti kasus perundungan ini. Jikalau memang sekolah melibatkan pihak luar atau lembaga yang berwenang dengan melakukan sosialisasi atau webinar, maka ilmu yang diberikan itu siswa masing-masing itu menerima ilmu tersebut berbeda-beda. Bahkan terdapat beberapa siswa yang tidak mampu menerima atau menyerap ilmu yang diberikan pada saat webinar yang dilakukan sekolah dan juga lembaga yang berwenang demi mengantisipasi tindakan perundungan. Yang kedua, tidak memberikan efek jera karena buktinya masih ada kasus yang terjadi di sekolah dan siklusnya yang memutar pada sekolah tersebut. Selain itu juga sekolah dalam menangani kasus perundungan ini tidak maksimal dan cenderung hanya formalitas. Formalitas ini yang membuktikan bahwa adanya ketidakmaksimal atau optimalan pihak sekolah dalam menghukum atau memberikan penanganan dalam kasus perundungan. Yang ketiga, yaitu sekolah ini tidak memberikan rasa yang aman dan juga nyaman. Pelaku melakukan tindakan perundungan biasanya kepada korban yang merupakan orang terdekat dari pelaku itu sendiri. Ketika korban mengetahui bahwa pelaku ditangani atau dihukum oleh pihak sekolah saja, hal ini dapat menurunkan niat si korban untuk tindak ke sekolah atau bersekolah karena ia mengetahui bahwa pelaku perundung yang melakukan perundungan kepada korban hanya ditangani oleh pihak sekolah, yang mana sekolah itu hanya lingkupnya kecil dan dipastikan akan bertemu dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini dapat memberikan tekanan kepada sisi korban itu sendiri. Jikalau penanganan perundungan dilakukan di pihak sekolah. Yang keempat, adanya istilah anak emas sekolah. Jikalau pelaku tersebut termasuk golongan anak emas sekolah yang melakukan tindakan perundungan, maka sekolah akan cenderung memaafkan atau menganggapnya sebagai hal yang wajar karena setiap orang pasti melakukan kesalahan. Hal ini tidak dapat
dinormalisasikan atau diwajarkan ketika adanya anggapan seperti ini yang dilakukan oleh pihak sekolah karena adanya salah satu pihak yang tertindas, yaitu korban itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, ketika korban atau ketika pelaku ditangani oleh pihak sekolah, maka dapat menimbulkan atau menyebabkan tindak perundungan di kemudian hari, dan itu akan terus bersiklus pada situasi sekolah saat itu juga. Dari alasan tersebut dapat membuktikan bahwa jika sekolah berwenang menghukum siswa melakukan perundungan, dapat memicu tindakan perundungan di kemudian harinya. Karena seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, yaitu dapat memicu tindakan perundungan dan mendorong pelaku untuk mengulangi tindakan perundungan itu sendiri. Karena apa? Karena pelaku tidak mendapatkan efek yang jera dan cenderung hanya akan melakukan formalitas saja. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, pelaku perundungan ini perlu dihukum oleh lembaga yang berwenang, khususnya lembaga kemasyarakatan. Kenapa? Karena dengan ketika pelaku atau siswa yang melakukan perundungan ini harus dihukum oleh lembaga yang berwenang dalam masyarakat, karena yang pertama, penanganan yang tepat. Ketika penanganan yang tepat, maka akan memberikan value atau nilai yang diberikan kepada untuk pelaku itu sendiri, sehingga pelaku cenderung akan tidak akan melakukan perundungan lagi di kemudian harinya. Yang kedua, yaitu memberikan efek yang jera kepada pelaku. Karena seperti yang telah saya katakan tadi bahwa ketika pelaku diberikan cap yang buruk oleh masyarakat, hal ini dapat memberikan efek yang jera kepada pelaku sehingga dapat kedepannya akan meminimalisir tindakan perundungan lagi. Yang ketiga yaitu meminimalisir terjadinya perundungan di kemudian hari. Karena seperti yang diketahui bahwa adanya pelayanan yang khusus yang diberikan oleh lembaga masyarakat, ini dapat memberikan pengetahuan kepada pelaku. Oleh karena itu, solusi yang kami berikan ini sangat efektif dan juga sangat terjamin untuk pencegahan kasus perundungan yang terjadi di sekolah. Sekian dan terima kasih.